50 juta tahun yang lalu, dua benua bertabrakan dengan kekuatan yang tak terhentikan. India menghantam Asia, mengubah planet ini selamanya. Dari tumbukan itu, muncullah Himalaya, puncak tertinggi di dunia. Di udara yang tipis ini, Nepal lahir, suatu bangsa yang tidak seperti bangsa lainnya. Raksasa prasejarah masih berkeliaran di padang rumputnya. Desa-desa terpencil menempel di lereng gunungnya. Dan di atas semua itu, titik tertinggi di bumi menyentuh tepian luar angkasa. 8 raksasa muncul dari perbatasan Nepal, 10 puncak tertinggi di dunia, dan 8 diantaranya bermukim di tempat ini. Dinding batu dan es itu menghalangi angin muson, melahirkan 3 sungai besar di Asia, serta membentuk pola cuaca di separuh planet ini. Basecamp Everest berada pada ketinggian 5.370 meter, lebih tinggi daripada kebanyakan gunung lainnya. Namun ini baru permulaan. Tenda-tenda berwarna-warni tersebar di gletser seperti bendera doa. Kota sementara ini adalah tempat para pendaki menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran mereka untuk apa yang ada di atas. Pendakian dimulai di lanskap yang terasa dipinjam dari dunia lain. Bongkahan es yang lebih besar dari rumah, retak dan runtuh tanpa peringatan. Tangga aluminium melengkung melewati lipatan tanpa dasar. Air terjun es kumbu bergeser di setiap anak tangga, menciptakan labirin yang tidak pernah sama. Semakin ke atas, banyak permukaan menjulang seperti dinding es biru. Begitu curamnya, satu kali terpleset berarti terjatuh dari ketinggian 1.219 meter. Tidak ada pengampunan di sini. Langkah Hillary menunggu di akhir. Di dekat batu vertikal dengan jurang mematikan di kedua sisinya, para pendaki menarik diri ke arah sesuatu yang melampaui skala manusia. Pada ketinggian 8.072 meter, ada sesuatu yang berubah. Bumi melengkung di bawah. Langit berubah menjadi biru hitam, dan setiap napas terasa dipinjam dari keabadian. Pertemuan di puncak ini menawarkan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kebanyakan dari mereka hanya tinggal beberapa menit sebelum gunung menuntut mereka turun. Namun, pada saat-saat itu, mereka berdiri di tempat di mana planet berakhir dan alam semesta dimulai. Namun tidak semuanya adalah kemenangan. Di sepanjang rute ini terletak Lembah Pelangi. Tempat ini ditandai bukan oleh kecantikannya, melainkan oleh perlengkapan cemerlang milik para pendaki yang tak pernah kembali. Gunung itu mempertahankan apa yang telah diklaimnya. Statistiknya menyedihkan. 1 nyawa hilang untuk setiap 100 orang yang mencapai puncak. Di Tuklapas, kaleng-kaleng batu berdiri berderet-deret tanpa suara, masing-masing menandakan seorang pendaki yang tak pernah kembali dari puncak di atasnya. Seolah pendakian itu sendiri tidak cukup berbahaya, terdapat lebih banyak bahaya di setiap tikungan. Di puncak tinggi, longsoran salju dapat membentuk lanskap tanpa peringatan. Bertonton salju dan es bergemuruh menuruni lembah dengan kekuatan yang dapat menghapus semua yang ada di jalurnya. Bahkan mencapai pegunungan ini adalah sebuah pertaruhan. Landasan pacu Lukla tidak berakhir di aspal, tetapi di langit kosong. Di tepi tebing, tempat pilot hanya memiliki satu kesempatan untuk mendaratkannya dengan benar. Landasan tersebut miring ke atas pada sudut yang mustahil. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun gerbang gerukir ini berfungsi sebagai satu-satunya pintu masuk ke tempat tertinggi di dunia. Saat kegelapan tiba, pegunungan memperlihatkan wajahnya yang lebih lembut. Langit malam menunjukkan apa yang disembunyikan kota. Bintang-bintang menembus kegelapan dengan kejernihan yang terasa hampir menggigit. Sementara Bima Sakti menyebar di puncak-puncak seperti cahaya yang tumpah. Dan jika Anda mengira Everest terdengar berbahaya, Annapurna menunjukkan lebih sedikit belas kasihan. 1 dari 3 pendaki yang mencoba mencapai puncaknya tidak pernah kembali. Namun ribuan orang berjalan di bawah bayangannya sepanjang sirkuit Annapurna. Perjalanan selama 3 minggu ini mengelilingi semua peziarah besar di sekitar raksasa yang sedang tidur. Sirkuit ini mengungkap banyak wajah Annapurna sepanjang jarak 230 km. Perjalanan dimulai ketika hamparan sawah mendaki lereng yang mustahil di lembah subtropis, menjulang melewati hutan rhododendron yang mekar seperti kuil, lalu naik menuju pemandangan bulan Theng Lapas pada ketinggian 5.453 meter. Di sini udara hanya mengandung setengah dari oksigen yang tubuh Anda butuhkan. Bendera doa berkibar melawan angin tipis.
Perjalanan ini melewati 20 jembatan, menjelajahi belasan iklim, dan di dekat kami, air gletser mengalir menuruni batu yang terjal dalam pita-pita putih di atas batu gelap. Yang membuat sirkuit ini luar biasa bukan hanya tantangan fisiknya, tetapi juga perjalanan budaya. Desa-desa berubah dari Hindu menjadi Buddha seiring bertambah altituda. Seolah-olah spiritualitas itu tumbuh lebih ringan bersama udara. Ada yang melakukan perjalanan ini dengan sepeda motor, mengayuh dalam jalan yang begitu sempit sehingga batu-batu berjatuhan ke ruang kosong setiap rodanya berputar. Pendaki yang paling gigih juga akan terus menjauh lebih jauh. Danau Tilico, sebuah cermin biru kehijauan membeku di ketinggian 4.921 meter. Ini adalah salah satu danau tertinggi di bumi, di mana airnya memantulkan puncak-puncak di sekitarnya dalam keheningan yang sempurna. Dan bagaimana caranya? Orang-orang telah menemukan cara untuk berkembang di alam yang tampaknya mustahil. Masyarakat Sherpa telah mengubah pemanduan menjadi suatu bentuk seni, membaca pola cuaca dalam formasi awan, dan menemukan jalur aman melalui medan yang berubah setiap musim. Mereka membawa beban yang dapat membuat sebagian besar punggung menekuk, memasang tali pada rute yang telah mereka hafal sejak kecil, dan membuat keputusan yang menjaga ekspedisi tetap berjalan di tempat-tempat di mana kesalahan dapat memiliki konsekuensi yang permanen. Pekerjaan mereka dimulai sebelum fajar dan berakhir langgan setelah pendaki kembali ke tenda. Yak mendadak di samping mereka dengan langkah hati-hati, membawa panel surya dan karung risas menaiki lereng yang seolah-olah mengejek gravitasi. Dibangun seperti pabrik wall berjalan, makhluk ini memiliki berat yang sama dengan truk kecil, namun mampu melintasi es dengan kuku besar dan bulu tebal. Mereka berhenti sejenak untuk merumput di rumput yang tumbuh lambat di udara tipis. Napas mereka terlihat dalam awan yang mencerminkan puncak-puncak di sekitarnya, tersebar di ketinggian yang tak mungkin ini. Desa-desa bertahan sementara sebagian besar lainnya akan musnah. Dingboch berada pada ketinggian 4.429 meter, sebuah desa dengan tembok batu dan ladang jelai yang berjuang untuk tetap hidup di udara tipis. Di balik stupor busahnya, Amadablan menjulang dalam bentuk piramida yang sempurna. Wajahnya yang membeku menangkap cahaya, sementara bendera doa berkibar antara bumi dan langit. Di bagian bawah Namche Bazar, rumah-rumah batu bercat biru berdejer menuruni lereng gunung seperti amfiteater. Penjual pasar menjual kejuyak di ketinggian 3.331 meter. Anak-anak bermain sepak bola di teras yang curam, di mana sebagian besar orang kesulitan bernapas. Di Hanti Villa berdiri patung bronsa Tenzing Norgay yang menatap puncak tanpa henti, mendaki bersama Edmund Hillary. Kehidupan menemukan tempatnya dimanapun fisika mengizinkannya. Namun di balik permukiman yang terlihat ini, terdapat tempat-tempat yang dilupakan dunia. Di Upper Mustang, tebing merah menjulang dari lembah gandus dalam formasi yang tampaknya dikaruh oleh dewa. Angin telah membentuk saping batu pasir menjadi menara yang tetap tegak meskipun sangat rapuh. Corten suci menghiasi pemandangan alam bagaikan penanda putih, merupakan titik jalan kuno bagi peziarah yang melintasi gurun di Sangki. Batu-batu itu menceritakan kisah dalam lapisan okir dan emas. Formasi halus melengkung seperti gelombang beku yang dipoles oleh angin selama ribuan tahun. Namun di tebing ini sesuatu yang lebih misterius muncul. Gua langit Mustang menjulang seperti apartemen vertikal yang diukir di tebing batu kapur. Siapa yang memiliki keterampilan untuk melubangi ruang ini? Bagaimana mereka bisa menahan angin yang bertiup kencang? Pegunungan menyimpan rahasianya dalam keheningan. Dan ketika dunia fisik mencapai batasnya, alam spiritual mengambil alih. Biara Tang Boceh berletak di punggung pegunungan pada ketinggian 3.922 meter. Atap emasnya memantulkan cahaya di bawah kehadiran Everest yang mendominasi. Dinding batu membingkai kawasan di mana para pendeta berkumpul di bawah bayangan puncak tertinggi di dunia. Di sini meditasi berlangsung dengan latar belakang es dan batu yang mengecilkan ambisi manusia. Namun, para biksu tidaklah menjadi satu-satunya yang belajar untuk tumbuh di sini. Panda merah yang sangat mirip dengan boneka beruang hidup dengan anggun menavigasi hutan bambu di ketinggian yang bisa membuat sebagian besar makhluk hidup merasa pingsan. Evolusi menemukan solusinya sendiri untuk apa yang tampaknya mustahil. Saat kita turun dari ketinggian ini, ketidakmungkinan lain muncul. Peradaban rapuh yang dibangun di lembah yang tidak pernah berhenti berguncang. Di sini 3 kuta kuno telah bertahan dari gempa bumi selama berabad-abad yang secara teratur mengubah lanskap. Lapangan Durbar Kathmandu membentang seperti arsitektur dari mimpi.
Istana-istana rumit berdiri bersampingan dengan kuil-kuil yang tampaknya menantang gravitasi dan waktu. Istana Hanuman Doka membentang melintasi halaman demi halaman, masing-masing lebih rumit dari sebelumnya. Di pintu masuk istana, Hanuman Sidi duduk dalam balutan bunga vermilion dan marigold. Wajah monyetnya tersembunyi di balik kain. Legenda mengatakan, wajah aslinya terlalu kuat untuk dilihat manusia. Kuil Taleju menjulang tinggi di atas alaman lemang dengan atap bertingkat 3, menjulang ke langit seperti tangga bagi para dewa. Singa kosong berjongkok dalam kewaspadaan abadi, sementara manusia mengalir di sekitarnya dengan mata yang waspada. Kepala kalian muncul dari dinding seperti mimpi buruk yang terbentuk. Masker penghancuran Siva ini memiliki gigi seperti belati dan mahkota tengkorak. Begitu menakutkannya, sumpah yang diucapkan di depannya dikatakan tidak dapat dipatahkan. Berjalan-jalan di kompleks kuil, sosok berjubah safron duduk bermeditasi di bawah atap kuno. Merekalah para sadhu yang telah meninggalkan segala sesuatu yang ditawarkan dunia modern dan menukarnya dengan sesuatu yang tidak dapat disediakan olehnya. Tubuh mereka dilumuri asih sakral dan rambut dipilin dalam kunci yang tidak tersentuh selama dekade lamanya. Beberapa orang berjalan kaki ke sini dari India, sementara yang lainnya lahir di jalan-jalan ini. Semua orang telah membuat pilihan yang sama untuk tidak memiliki apapun, tidak menginginkan apapun, dan entah bagaimana mereka menemukan segalanya. Berjalan melalui alun-alun ini terasa seperti melangkah ke dalam pikiran seorang perajin. Kemanapun mata memandang, terungkaplah detail lainnya. Bingkai jendela menjadi puisi geometris. Pintu-pintu berubah menjadi portal yang dijaga oleh dewa-dewa yang diukir. Dan bahkan balok penyangga yang paling sederhana pun mengandung pengabdian artistik selama berabad-abad. Di luar tembok istana, Kathmandu terbentang seperti kecelakaan indah yang belajar bernapas. Jalanan sempit dipenuhi tumpukan becak dan sepeda motor yang berkelok-kelok di antara kuil-kuil kuno. Para pedagang menjual bendera doa dari sudut yang sama tempat kakek mereka dulu berdagang mentega yak. Kabel-kabel listrik kusut di atas kepala bagaikan tasbih di perkotaan, menghubungkan lingkungan abad pertengahan dengan sinyal wifi yang berkedap-kedip tak terduga seperti api di kuil. Kota bergerak dengan iramanya sendiri. Lonceng kuil bercampur dengan klakson mobil. Asap dupa mengepul bersama asap knalpot diesel. Seolah-olah kekacauan itu sendiri telah diberkati oleh 1000 dewa dan diperintahkan untuk mewujudkannya. Namun entah bagaimana hal itu terjadi. Anda mungkin mengenali gedung ini, gedung parlemen, bukan hanya karena arsitekturnya, tetapi karena baru-baru ini dibakar saat protes massa. Meskipun Nepal adalah negara yang secara umum damai, demokrasinya masih muda, rapuh, dan terus diuji. Ini adalah pengingat bahwa di Kathmandu, kekacauan bisa menjadi berkat dan meledak. Menara Darahara menjulang di atas simfoni perkotaan ini seperti mercusuar putih di lautan atap terakota. 9 lantainya menawarkan satu-satunya titik pandang di mana seluruh lembah menjadi masuk akal. Dibangun 150 tahun yang lalu, benteng ini mengawasi Kathmandu hingga April 2015, ketika gempa berkekuatan 7,8 skala Richter menghancurkannya menjadi puing-puing dalam hitungan detik. Namun ia bangkit lagi, dibangun lebih tinggi dari sebelumnya. Di Bodhanath, stupa terbesar di Nepal, menjulang seperti gunung putih yang dimahkotai emas. Kubahnya yang besar mengundang kekaguman dari segala sudut. Di bagian dasar stupa, dinding menjadi hidup dengan lukisan rumit dewa-dewa Buddha dan pemandangan langit yang disajikan dalam warna-warna cerah. Para peziarah mengitari stupa dalam prosesi tiada akhir, dan langkah kaki mereka mengikis batu-batu kuno hingga menjadi halus. Setiap putaran searah jarum jam dipercaya dapat mengumpulkan pahala dan memurnikan karma. Gerakan itu sendiri menjadi bentuk pengabdian. Bendera doa berwarna-warni yang diikatkan di sekeliling kubah itu berkibar di langit Himalaya. Berbicara tentang bendera, ini adalah satu-satunya negara yang benderanya menolak bentuk persegi panjang. Segitiga gandanya yang khas mencerminkan puncak yang mendefinisikan daratan ini. 2 bentuk yang bertumpuk seperti gunung mewakili Himalaya dan 2 agama utama negara tersebut, Hindu dan Buddha. Bendera itu berkibar menantang perbedaan. Di sepanjang sungai Bakmati yang suci, kuil Pashupatinath menjadi saksi siklus abadi. Api kremasi Hindu menyala siang dan malam di panggung batu yang disebut Ghat,
tempat keluarga melaksanakan hak terakhir untuk melepaskan jiwa dari siklus kelahiran kembali. Api mengubah daging menjadi abu, sementara sungai suci membawa sisa-sisa menuju pembebasan. Di jantung kuil terdapat sesuatu yang luar biasa, linggam suci dengan 4 wajah Shiva yang menghadap ke arah mata angin. Kompleks candi utama selamat dari gempa bumi tahun 2015 hampir tanpa tersentuh. Meski bangunan luar mengalami kerusakan, seolah-olah api suci itu sendiri yang berjaga. Lembah ini memanfaatkan sungai-sungainya melalui bendungan beton yang dibangun untuk menghasilkan listrik. Namun listrik masih padam di seluruh lingkungan selama berjam-jam setiap hari. Ini adalah pemadaman listrik yang direncanakan untuk mengelola permintaan yang melebihi pasokan. Kuil-kuil kuno kembali menggunakan cahaya lilin dan lampu minyak yang menerangi suasana seperti berabad-abad yang lalu. Tinggal di sini mungkin terasa seperti kembali ke masa lalu, tetapi lembah ini memiliki hubungannya sendiri dengan waktu. Nepal menetapkan waktunya sendiri dengan mengikuti kalender Bikram Sambat yang menempatkan negara tersebut 57 tahun lebih maju daripada sebagian besar dunia. Seolah-olah lembah ini berada dalam dimensi temporalnya sendiri. Hubungan dengan waktu membentuk segalanya di sini. Masa lalu dan masa kini ada berdampingan, bukan secara berurutan. Di Reina Pokri, kolam Harisuna mencerminkan kuil kuno dan blok apartemen modern. Waktu melapiskan dirinya sendiri dalam perairan yang tenang ini. Di dekat Bhaktapur, waktu bergerak lebih lambat. Kota Madhya Kawal ini terasa membeku di abad ke-17. Lapangan berbatu ini didominasi oleh kuil Nyatapola yang memiliki 5 lantai dengan geometri yang sempurna dan telah bertahan terhadap setiap gempa bumi yang dapat terjadi di bumi. Tangga batu menanjak bagaikan tangga kepada para dewa, diapit oleh sepasang patuk penjaga yang semakin kuat di setiap tingkatnya, dari penggulat di dasar hingga gajah, singa, griffin, dan akhirnya dewi di puncaknya. Istana dengan 55 jendela menjulang di atas alun-alun Bhaktapur. Fasadnya dilapisi dengan bingkai kayu berukir yang telah mengawasi kota selama berabad-abad. Di antara jendela-jendela ini, terdapat satu yang berdiri terpisah dengan relief ukiran burung merak yang rumit. Bulu-bulunya menyebar dalam tampilan abadi. Setiap detil dibuat dengan presisi yang sangat tinggi, sehingga kayunya tampak hidup. Jauh di atas semua itu, Swayambhunat memahkotai bukitnya bagaikan penjaga yang waspada. Kuil monyet mengawasi seluruh lembah melalui mata kuno. Roda doa Buddha berputar tanpa henti saat para peziarah mendorongnya dengan lembut. Silinder tembaga yang berisi ribuan mantra tertulis berputar mengikuti irama kuno. Setiap putaran sama dengan mengucapkan setiap doa di dalamnya. Pengabdian ini dibuat mekanis dan iman berputar karena sentuhan manusia. Kera-kera telah mengklaim tangga kuil sebagai wilayah kekuasaan mereka, cukup berani untuk merebut persembahan dari tangan para peziarah. Di jalanan Kathmandu di bawah, kawanan monyet menavigasi kabel listrik dan atap-atap dengan percaya diri seperti penduduk asli perkotaan, memperlakukan kota kuno itu sebagai arena bermain yang rumit yang dibangun untuk hiburan mereka. Dari sudut pandang suci ini, seluruh eksperimen lembah Kathmandu terbentang ke bawah. 3 kota yang telah menari dalam kehancuran selama berabad-abad dan entah bagaimana tetap berputar. Dari lembah ini, jalan baru bergerak ke selatan menuju tantangan yang sepenuhnya berbeda. Jalan tol Kathmandu Terai membelah medan yang menantang dengan kru konstruksi yang menghancurkan 71 km jalan raya melalui pegunungan yang telah memisahkan dua dunia ini selama berabad-abad. Hampir seperempat rute ini menghilang ke dalam terowongan dan jembatan. Insinyur mengebur bebatuan dan melintasi lembah. Jika sudah selesai, jalan beton ini akan mengubah jalan yang dulu memakan waktu sehari-hari menjadi hanya 1 jam lebih. Jalan ini mengarah ke sesuatu yang tak terduga di mana pegunungan Himalaya menyerah kepada dataran luas anak benua India. Hutan yang mengepul dan hamparan sawah yang tak berakhir membentang menuju ke Cakrawala. Taman Nasional Chitwan yang menjadi rumah bagi beberapa makhluk paling terancam punah di planet ini dipenuhi dengan kehidupan yang hampir punah. Hanya beberapa dekade lalu, badak bercula satu Nepal diburu hingga hampir punah dan jumlahnya menyusut hingga tinggal berdijit angka saja. Sekarang, lebih dari 600 raksasa prasejarah ini berjalan lamban di padang rumput seperti tangki hidup. Tanduk tunggal mereka yang dulu bernilai lebih dari emas bagi para pemburu liar, kini menarik perhatian orang-orang yang datang untuk menyaksikan pemulihan. Di sini, para penampil alam naik ke panggung. Monal Himalaya yang berwarna-warni memancarkan bulu pelangi seperti permata hidup. Batang-batang yang dicat mengarungi wilayah basah dengan panggung berwarna merah dan hitam.
Merak membentangkan bulu ekornya dalam pertunjukan yang tampaknya di luar kenyataan. Yang lebih menakjubkan lagi adalah harimau Benggala yang berkeliaran di hutan ini. Chitwan memiliki salah satu kepadatan predator tertinggi di bumi. Bayangan bergaris-garis mereka bergerak melalui rumput tinggi dengan anggunan kematian. Pemburu kolonial British pernah melakukan ekspedisi rumit untuk melenyapkan pemakan manusia ini. Sekarang pengunjung datang membawa kamera, bukan senjata api. Di pusat penangkaran Gasara Gahar, ratusan anak buaya berjemur di kandang beton seperti naga mini. Moncong mereka yang tipis seperti jarum dirancang sempurna untuk menangkap ikan. Reptil purba ini yang tidak berubah sejak zaman dinosaurus hampir punah dari sungai-sungai Nepal hingga para ilmuwan turun tangan. Sekarang mereka ditangkarkan dan dilepaskan kembali ke alam liar. Namun keberhasilan konservasi ini harus dibayar dengan harga mahal. Desa-desa di sekitar taman tersebut hidup dalam ketegangan terus-menerus karena badak dan gajah secara teratur menyerang tanaman mereka, menghancurkan mata pencaharian, dan terkadang membunuh orang-orang yang mencoba mempertahankan ladang mereka. Kemajuan di sini berarti belajar untuk hidup berdampingan dengan makhluk yang cukup kuat untuk menghancurkan manusia tanpa menyadarinya. Gajah sendiri telah menjadi pelindung sekaligus masalah. Turis safari masih menungganginya ke padang rumput untuk melihat badak, meskipun pertanyaan tentang kesejahteraan hewan membayangi praktik tersebut.